Selamat berjumpa kembali dengan saya pada sesi ke-30 dalam uraian pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan 3 kata kunci. Yang pertama, dorong gelombang. Yang kedua, kooperasi. Dan yang ketiga, belajar dari cara berpikir Belanda. Nah, saya akan mencoba menjelaskan kembali cara berpikir Belanda yang harus kita tiru, tapi untuk kepentingan Indonesia. Ibu sekalian, mungkin kita jarang membayangkan, misalnya kopi yang kita tanam di tropika, yang diawali kalau di Indonesia ini di Jawa Barat, yang dikenal dengan Priangan Coffee atau Prianger Coffee, tetapi ternyata dia menjadi minuman penyegar yang demikian penting untuk orang Eropa dan orang-orang di negara dingin. Kopi itu sendiri berasal dari Ethiopia konon, yang kemudian diambil oleh orang-orang Eropa, dibudidayakan. Kita mengenalnya sebagai tanaman perkebunan untuk ekspor. Ibu sekalian, apa yang saya maksud cara berpikir Belanda dalam konteks kopi? Cara berpikir Belanda adalah kopi dibudidayakan di tropika, tapi kemudian biji kopinya dibawa ke Eropa. Di Eropa dikembangkan beragam jenis rasa, beragam jenis kualitas untuk memenuhi pasar dunia. Bob Stone mengatakan, nilai kopi di dunia ini hanya sedikit di bawah petroleum. Bayangkan 1 seduh 2 gram harganya berapa. Tetapi yang menjadi penting untuk kita ingat, kita belum tahu dan belum menjadi tradisi meminum kopi yang berkualitas baik. Coklat demikian, dan hampir semua komoditas perkebunan dibawa bahan mentahnya ke Eropa, diolah di sana. Sampai-sampai Swiss pun dikenal sebagai pusat industri coklat dunia. Padahal coklatnya dari mana-mana dibawa ke sana. Nah, sekarang hanya ada 2 komoditas perkebunan yang tidak dibawa ke Eropa, ke Holland, dalam bentuk raw-nya, yaitu tandan buah segar kelapa sawit dan tebu. Karena memang sifat intrinsik kedua komoditas ini akan cepat rusak apabila dibawa dalam perjalanan. Nah, oleh karena itulah kita diwarisi oleh pabrik gula yang relatif lengkap, sistem teknologinya, dan PKS atau pabrik pengolahan kelapa sawit sampai CPO. Dan sekarang berkembang ke minyak goreng. Nah, apa yang saya maksud dengan belajar dari Belanda? Belanda belajar, memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua kebijakan, semua strategi adalah bagaimana mengekstrak nilai tambah, termasuk mengekstrak nilai tambah di tempat-tempat yang asal-usulnya mereka sebelumnya tidak kenal, yaitu daerah tropika. Semua diangkut ke sana. Nah, sekarang kalau kita balik tujuannya, maka kita harus konsentrasi semua hal untuk mendapatkan nilai tambah untuk Indonesia sebesar-besarnya. Jadi, disinilah konsentrasi pikiran kita, kebijakan kita, R&D kita,
sistem keuangan kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses dorong gelombangnya ini mengundang partisipasi rakyat, partisipasi para petani, partisipasi usaha kecil. Nah, inilah nanti bayangan saya, kita bisa berguru juga ke Belanda, ke Rabobank misalnya, untuk mengembangkan koperasi di Indonesia. Kita berguru ke Amerika misalnya untuk gula, ke American Crystal Sugar Company, yang nanti akan saya ceritakan tersendiri kisah American Crystal Sugar Company ini yang perlu kita jadikan bahan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian dengan suatu insight bahwa tidak mungkin Indonesia bisa berkembang apabila sektor industrinya masih dirancang, didesain seperti yang lalu, karena model yang lalu itu adalah diciptakan untuk memenuhi kepentingan bangsa-bangsa yang dulu berkuasa di wilayah tropika ini. Kita harus meredesain ulang, mencipta ulang demi masa depan Indonesia. Demikian, terima kasih.